kasih sayang yang jadi bagaimana gitu ya. Nah, ini ya. Dari hadis riwayat Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama yarfa'ullahu min ibadihi ruhama." Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Nah, hamba-hambanya yang penyayang itu seperti apa sih gitu kan? Nah, jadi ciri-ciri hamba yang disayang oleh Allah adalah hamba-hamba yang penyayang ya. Ya, menghormati orang tua, ya, mengasihi yang muda. Ya, kalau yang muda itu thinkingnya begini, oh dia lebih muda dari aku, artinya dia misalnya lebih sedikit. Terus hormat kepada orang tua, oh dia lebih tua dari aku. Nah itu ya. Terus mudah terenyuh, ya, terenyuh dan ringan untuk menolong orang lain, menolong orang yang sedang kesusahan, ya. Terus dia selalu memudahkan urusan orang lain, berkorban harta, ya, demi kebahagiaan orang lain. Biarlah aku nggak kebagian, asal dia kebagian. Kalau misalnya gini ya, ada dalam apa namanya pembagian makanan misalnya, silakan orang lain duluan, aku belakangan. Ternyata tidak terbagi, ya nggak apa-apa. Nah itu ya, masya Allah penyayang, sayang sekali. Terus tidak suka melakukan melihat orang lain melakukan dosa. Ada perasaan, aduh sayang ya, jangan sampai dia melakukan dosa. Akhirnya kita ajak ya menyampaikan kebenaran. Tapi tidak gampang menyampaikan kebenaran ya. Kita mengekspresikan rasa sayang kita kepada orang lain dengan mengingatkan agar tidak melakukan dosa. Oh, itu salah. Oh, ini jangan, Dek. Jangan kau lakukan ya. Terus jangan berikhtilaf, jangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Tapi kebanyakan orang kan tersinggung, tidak apa-apa. Itu wujud kasih sayang kita kepada mereka. Nah ya, jadi sayang kita kepada orang lain adalah menjaga orang lain agar tidak berbuat dosa. Itu wujud kasih sayang yang sebenar-benarnya. Dalam pertemanan pun begitu ya. Ini banyak anak-anak muda di sini ya. Teman itu pengaruh loh, ya. Bagaimana kita melihat diri kita, cerminan diri kita, lihatlah teman kita, teman dekat kita itu seperti apa. Maka teman kita itu hampir sama dengan kita, 11-12. Jadi similar lah dengan kita. Nah, kalau misalnya teman kita sedang melakukan kemaksiatan atau ya yang sering dilakukan sih kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul ya, backbite atau kita sebut apa namanya gibah, ya gibah. Nah, kita jangan sampai ikut-ikutan jadi gibah. Ah, saya mah pendengar aja, kan nggak ngomongin, enggak. Yang mendengar dan yang bicara, yang gibah dan yang mendengar, walaupun yang mendengar tidak berkata apa-apa, sama dosanya. Nah, kalau misalnya kita sayang kepada mereka, stop. Jangan sampai berbuat seperti itu. Alihkan pembicaraan, ya. Alihkan pembicaraan ke hal yang lain yang lebih netral. Nah, itu wujud kasih sayang kita dalam pertemanan, ya. Nah, bagaimana dengan berkorban harta? Kita mengeluarkan harta untuk orang-orang yang poor people ya, untuk yang sedang kesusahan, apalagi sekarang di Palestina lagi membutuhkan ya. Bukan hanya support secara materi, support sebagai secara mental ya pada mereka. Terus mengeluarkan tenaga kita untuk orang lain. Ah, aku mah nggak punya harta, tenaga aja deh. Nah, itu ya untuk agama Allah apalagi. Nah, bukan hanya untuk kaum muslimin ya, kita pun kepada non muslim pun kita nolong. Ya contohnya kepada tetangga kita. Kalau misalnya tetangga kita ada yang non muslim, kita tolong. Nah, itulah dakwah secara bilhal, secara perbuatan kepada kaum non muslim di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan itu mereka melihat, oh kaum muslimin ternyata baik-baik ya, gitu ya. Nah, itu. Nah, terus atau misalnya di tempat kerja, kita help each other gitu ya. Di jalan, misalnya ada yang kesusahan, ada yang apa, kita tolong ya. Nah, penyayang kepada binatang. Ternyata penyayang itu bukan hanya apa kepada orang aja. Aku nggak jalan sih ini slide-nya. Aduh, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Slide-nya nggak jalan nih.
Ica jalan nggak, Cak? Coba Ica share dari screen Ica ya, kita coba ya. Nanti dulu. Mungkin ini perlu waktu ini. Ini kadang-kadang, maaf ya, ini kadang-kadang ininya apa? Internetnya tuh kurang. Oke, Bismillah, Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah. Atau bisa di stop share, terus share ulang lagi. Ya, maaf ya. Kita ulangi lagi. Oke. Bismillah. Nah, ini ya. Ini terlihat Ibu-ibu? Terlihat. Manual aja deh ya kalau ini kayaknya. Bismillah. Bismillah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini nih ya, dari Usama bin Zaid, sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya. Nah, screen berikutnya adalah, nih, kandungan hadis itu mendorong untuk bersikap kasih sayang kepada segenap makhluk, yang kafir maupun yang beriman, dan juga kepada segenap hewan peliharaan dan bersikap lembut kepadanya. Jadi bukan hanya kepada manusia ya, kita pun harus lembut kepada hewan peliharaan. Kalau misalnya kita berniat untuk memelihara binatang peliharaan, kita jangan sampai menzoliminya. Kita jangan meninggalkan dia di tempat di kurungan, tidak diberi makan. Nah, itu zolim jadinya. Nah, terus, ini ya, dengan rasa kasih sayang itulah ya, yang merupakan salah satu penyebab Allah mengampuni dosa dan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Kebayang ibu-ibu ya, kalau kita mempunyai rasa kasih sayang kepada makhluk ketika di dunia, maka ketika di akhirat nanti itu, ya, Allah tidak tega untuk menghisab kita karena kita tuh penyayang walaupun misalnya ada dosa sana sini gitu ya. Nah, pada akhirnya Allah menutup kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ya, jadilah kita menjadi orang yang penyayang ya. Jadi barang siapa yang tidak mengasihi dirinya sendiri dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjurakannya, maka Allah juga tidak akan mengasihinya kelak di akhirat. Jadi orang yang melakukan dosa, yang melakukan keharaman, artinya dia menzalimi diri sendiri. Ya, dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Nah, jadi dia ya dirinya sendiri nggak disayangi, apalagi orang lain gitu ya. Nah, pada akhirnya Allah pun tidak akan mengasihinya ketika di akhirat nanti. Nah, ini ya, cara Allah menyayangi hambanya. Cara Allah menyayangi hambanya beda dengan kita. Ya, kalau kita sayang sama anak kita, kita berikan apa yang dia mau. Ya, suami kita sayang pada istrinya, dia selalu ngikutin apa kemauan istri misalnya ya, apa yang istri mau dikasih gitu ya, dibelai-belai, disayang gitu kan. Nah, kita akan melambung sendiri nih sebagai istri gitu kan, merasa disayang. Coba kalau misalnya dicuekin ya, atau menyakiti hati kita, suami kita tak menyayangi kita. Nah, tapi beda dengan Allah gitu ya. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ja'far As-Shadiq berkata, jika Allah mencintai seorang hamba ya, maka Allah ilhamkan kepadanya ketaatan. Allah biasakan ia dengan qanaah ya. Allah kurniakan baginya pemahaman agama. Allah menguatkan keyakinannya. Allah cukupkan baginya dengan sifat syukur. Sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah jadikan ia mencintai harta dan Allah mudahkan baginya apa sih, nggak kelihatan nih, bentar ketutup ya. Baginya untuk memperolehnya. Jadi Allah gampangkan. Beda kan? Ya, justru itu Allah membenci. Ya, seorang hamba yang dibenci oleh Allah, Allah mudahkan hartanya. Allah mudahkan semuanya.
untuk diperoleh. Dan Allah ilhamkan kepadanya dunia. Jadi semakin banyak, semakin kaya, semakin berlimpah hartanya. Terus Allah serahkan ia pada hawa nafsunya, maka ia keras kepala. Ia mudah berbuat fasad dan zolim. Nah, kan beda ya. Kalau tadi seorang istri disayang sama suami beda. Diikutin kemauannya, diantar sana sini. Wah, pokoknya mah kesana kesini aja ya. Nah, diikutin kemauannya. Tetapi Allah berbeda. Justru yang selalu diwowoi, yang selalu diberikan, yang selalu dilimpahkan, ya, limpahkan dimudahkan baginya untuk mencari harta. Nah, itu artinya masih tanda kutip berarti ya. Apakah ini nikmat yang diberikan Allah atau istidraj? Jadi Allah tuh istidraj. Jadi sebetulnya Allah membenci. Allah wowoi dia dengan harta. Nah, jadi bagi seorang muslim ini harus tanda tanya nih. Kok ada sih orang muslim yang ibadahnya biasa-biasa aja, kadang-kadang melakukan dosa, kadang ini kok hartanya berlimpah. Tanda tanya besar itu ya. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara Allah menyayangi hambanya ya. Nah, satu tadi Allah ilhamkan kepadanya ketaatan. Nah, Allah ilhamkan ketaatan kepadanya ya. Nah, ini di surat Al-Anfal ya, ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, ini ya ibu-ibu, tanda pertama ya. Kalau kita bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang makruh, ya. Kita artinya mempunyai furqan yang diberikan oleh Allah. Furqan ini pembeda, ya. Jadi enggak lantas kita kalau melakukan sesuatu perbuatan main hantam aja, enggak. Jadi sebelum melakukan kita rem dulu, entar dulu nih. Allah bagaimana dengan Allah nih? Ini boleh nggak menurut Allah? Nah, kita harus berpikir seperti itu. Jangan asal gerbek langsung tancap gas, ambil langsung masukkan mulut gitu ya. No like that. Jadi itu furqan, pembeda, ya, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau di diri kita ada perasaan seperti itu, jadi kayak rem ya, rem enggak lantas langsung kita melakukan sesuatu langsung tancap aja enggak. Jadi ini kayak ada filter ya. Oh ini boleh, oke, aku do, ya, aku do. Nah, kalau misalnya, oh ini haram, jauhin, walaupun itu menggiurkan, tinggalkan, forget it, ya. Nah, lantas bagaimana dengan yang kedua? Selalu qanaah. Nah, mencukupkan apa yang ada. Jadi selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, ya. Harta yang diusahakan oleh suami kita, bagi siapa yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah misalnya bekerja atau dari orang tua ya. Nah, itu qanaah. Qanaah ini mencukupkan apa yang ada. Nah, dia tahu prioritas ya. Jadi dengan bersyukur itu maka Allah cukupkan semuanya. Jadi Allah hilangkan di dalam dirinya keinginan-keinginan di luar kemampuannya. Misalnya pengen bag yang branded ya, atau misalnya pengen mobil yang mewah, nggak ada lagi, tertutup semuanya itu. Dia akan mencukupkan apa yang ada yang diberikan oleh Allah, cukup untuk makan, cukup untuk sekolah, biaya sekolah, untuk misalnya kalau di sini kebanyakan kan orang Australia itu kebanyakan nyewa rumah nih, karena kalau untuk beli rumah mahal, beli dengan kredit itu juga nggak boleh karena ada interest ya, jadi kita memilih menyewa. Nah, menyewa rumah kalau hitung-hitungan dengan kredit rumah itu hampir sama. Tapi bedanya yang satu halal, yang satu haram. Kita memilih yang halal. Jadi it's okay. Misalnya bayarnya sama, tapi tidak memiliki, gitu kan? It's okay. Tapi ini ya, yang ada adalah di benak orang yang qanaah ini ada ridho Allah. Ya, dia mencukupkan apa yang ada, dia pun bisa berinfak, dia pun bisa menolong orang tua, ya kita bagi-bagi aja gitu loh. Qanaah.
ya, mencukupkan apa yang ada. Nah, ketika qanaah, Allah akan tambah lagi nikmat yang diberikan Allah, dan rezekinya pun berkah, ya. Terus ciri yang ketiga, ya Allah memberikan pemahaman yang baik. Nah, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka dijadikannya faqih. Faqih ini adalah orang yang paham. Paham dalam hal apa? Dalam hal apa aja tentang ilmu agama, ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu, jadi gini, janganlah amal itu mendahului ilmu. Jadi sebelum beramal itu harus tahu ilmunya dulu. Ya, ini boleh enggak? Ini bagaimana sih hukumnya menurut Allah? Gitu, seperti itu. Nah, ini diberikan pemahaman yang baik oleh Allah. Dan ketika ada yang mengkritik dirinya, dia tidak akan baper, tidak akan lantas manyun deh, aduh dia nyinggung aku deh. Enggak. Justru ketika ada yang mengingatkan dia, itu sebetulnya rahmat Allah datang kepada dia gitu loh ya. Kalau misalnya di antara kita ada yang mengingatkan, oh ini tuh nggak boleh loh, menurut Islam begini loh, jangan langsung baper, terima, alhamdulillah. Jadi aku berhenti melakukan keharaman. Gitu. Ciri-ciri orang yang ikhlas itu ketika dikritik, ya dikritik karena kebaikan, dia tidak akan marah, malah alhamdulillah aku diingatkan. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini pun seperti itu. Nah, yang nomor 4, Allah akan memberikan sakinah, ketenangan, dan meneguhkan iman. Nah, ya, dialah yang telah menurunkan ketenangan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kenapa sakinah? Karena dia tidak melakukan keharaman. Coba deh. Terus menghutang nggak riba. Menghutang juga takut. Karena hutang itu jangan salah dibawa mati. Dia lebih memilih bekerja keras, mencukupkan yang apa yang ada. Jadi tidak begini loh. Oh, kalau nggak kredit, kita nggak bakalan punya. Nggak ada sistem kayak gitu di dirinya. Nggak ada. Sakinah aja. Ada dibeli, nggak ada ya diam. Seperti itu. Jadi hidupnya tenang. Ketenangan itu ada ketika dia merasa, bukan merasa ya, dia satu tidak melakukan keharaman. Ya. Kedua, dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dia ketiganya itu apa? Dia dengan hartanya itu bisa membuat apa namanya ya, berkah. Gitu loh ya. Dan tidak punya hutang. Hutang itu bikin tidak tenang ya. Apalagi hutang nganjuknya tuh dengan riba. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir tidak ada ya. Mengerikan karena di surat Al-Baqarah 275 itu ya seperti kehilangan akal dan semakin seperti orang gila. Nauzubillah ya. Nah, terus selanjutnya apa nih ya? Cara Allah menyayangi hambanya yaitu 5, Allah berikan ujian dan cobaan. Nah, kan beda ya. Tadi kalau makhluk mencintai makhluk lain kan diberikan kesenangan, kebahagiaan, tetapi kalau Allah beda. Ya. Di surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3 nih, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Oh, kami telah beriman." Sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi jangan main-main sama Allah. Kita pura-pura misalnya beriman, nggak bisa. Jadi Allah akan kelihatan ketika diuji itu akan kelihatan hambanya apakah dia masih tetap beriman atau tidak. Kan kalau namanya ujian tuh kayak ujian semester ya. Kelihatan hasilnya nanti, hasil semesternya nilainya seperti apa gitu ya. Nah, ini pun seperti itu. Allah berikan ujian apakah dia aral subaha ya. Dia tuh menjudge Allah gitu ya. Oh, kenapa Allah memberikan ini padahal aku udah melakukan ini. Aku udah melakukan ibadah ini. Aku udah melakukan sholat malam. Aku udah melakukan sedekah di tempat sana, tempat sini. Kok uangku bisa hilang sih? Nah, ada yang begitu. Kalau orang yang beriman, ketika diuji itu, ya, ketika mendapat musibah, apa yang dikatakan? Istidrak. Istidja, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia paham apa yang dia punya itu adalah titipan Allah. Dia tidak merasa memiliki apa yang harta yang dia punya
anak yang dia punya, suami yang dia kasihi, suami yang ganteng misalnya, ya. Itu semua adalah titipan dari Allah. Suatu saat yang namanya nitip itu, ya, kalau dititipi suatu saat itu akan diambil oleh orang yang oleh yang dititipinya. Jadi ketika diambil itu memang sedih, wajar ya. Sedih wajar, itu manusiawi. Rasulullah SAW pun bersedih ketika beliau ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, oleh pamannya. Ya, bersedih, wajar. Nah, tetapi ya tidak boleh berlarut-larut atau menjadikan dia itu mencaci Allah. Why, kenapa? Gitu, Allah kok berbuat seperti ini? Nah, enggak seperti itu. Jadi ujian-ujian itu ya, tapi tidak semudah apa yang kita kita jalani. Ada seorang teman kita, ya, kita rindu sama dia. Sekarang dia lagi diuji oleh penyakit kanker, ya. Betapa dari hari ke harinya itu dia merasakan sakit. Nggak mudah diuji itu, ya. Tapi kita kuatkan bahwa ini Allah sayang sama dia. Allah sayang sama dia. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, kesabaran, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya yang yaitu diberikannya surga, insya Allah kelak. Nah itu Allah beda. Justru ketika Allah mencinta itu Allah beri kesakitan, diberi penyakit, diberi musibah, rumahnya hancur, ya, kayak di Palestina. Allah sayang sama mereka. Bagaimana dengan kita yang sekarang hidup tenang, walau alam, ya, kita masih dalam tahap ujian nih dari Allah. Tapi ya begitu ya, ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Insya Allah, ketika seseorang itu diuji lebih berat, artinya keimanannya tinggi. Ujian yang lebih besar itu Allah berikan kepada para rasul, para nabi, para syuhada, ya, juga kepada orang-orang yang soleh. Nah, kalau kita yang masih imannya ecek-ecek, ya Allah akan berikan juga ya, sesuai dengan keimanan kita. Tapi kita juga nggak boleh menantang Allah, ya. Ya, Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, selanjutnya, bagaimana Allah menyayangi hambanya itu, Allah akan menjaganya dari segala hal yang haram. Ya, tanpa kita tahu. Bisa aja behind skin kita nih, kita di belakang kita nggak tahu, tapi Allah menjaganya. Insya Allah. Terus Allah selalu bisikan di dalam hati, kamu nggak boleh begitu loh, tadi begini. Itu ada bisikan-bisikan ketika kita dekat dengan Allah, ya, kita selalu menjaga. Yang tadi kita sebutkan qanaah, kita selalu bersyukur, ya, selalu menjaga lisan, selalu menjaga hati. Itu bagaimana Allah ini akan memberikan bisikan kepada kita ketika kita melakukan keharaman. Dan Allah itu maha cemburu, ya. Ya, sesungguhnya Allah cemburu, dan cemburu Allah adalah mencegah seseorang mengerjakan apa yang diharamkannya. Kebayang Ibu, Allah ini yang menciptakan kita, ya, menciptakan makhluknya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan ketenangan, Allah yang memberikan semuanya, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan bagaimana sistem darah di badan kita ini bisa mengalir begitu sempurnanya, bagaimana Allah memberikan karunia-Nya ketika makanan masuk ke mulut kita, ya, diproses di dalam perut kita, yang pada akhirnya disebar ke seluruh tubuh menjadi vitamin, menjadi protein, yang itu akan menguatkan badan kita, dan badan kita bisa kuat, bisa bekerja. Ketika bisa bekerja, bisa menafkahi istri, misalnya bagi seorang suami. Sebagai ibu, bisa mengurus anak, bisa melakukan ini dan itu. Nah, terus tiba-tiba karunia yang telah diberikan, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu, tiba-tiba hambanya itu menengok ke yang lain. Tuhan yang lain, kebayang nggak cemburunya Allah? Contoh nih, kayak gini nih. Ada seorang ibu. Ini ibu-ibu yang anaknya sudah menikah. Seorang anak laki-laki, itu kan hak terbesar bagi ibunya. Ketika anak laki-laki kita yang tadinya sebelum menikah dia memperhatikan ibunya, mau pergi suka diantar, ya, mau belanja diantar, terus misalnya kalau di rumah dia selalu memperhatikan, Bu mau makan apa, mau beliin apa, misalnya dibeliin. Nah, ketika dia punya istri, nah ini ya, kita juga harus bisa merasakan mertua kita nih. Ketika punya istri, maka perhatiannya itu akan terbagi. Ya,
bukan full lagi kepada ibunya, tetapi ke istrinya. Malah bisa jadi lebih besar pada istrinya. Nah, kadang-kadang ini ada ibu yang cemburu di situ, kebayang. Ini Allah, ya. Ini bagaimana perasaan seorang ibu, anakku, aku yang mendidik, aku yang menyekolahkan, aku yang memberikan pakaian kepada dia, aku yang menyayangi dia, tiba-tiba dia berpaling padaku untuk menyayangi wanita lain. Nah, itu seorang ibu ada perasaan seperti itu kalau istrinya tidak bisa mengimbangi. Nah, jadi istrinya tuh harus begini loh, kalau mertuanya agar tidak jealous, si istri itu harus sayang sama ibu mertua itu melebihi anaknya, anak laki-lakinya. Jadi nanti ibu mertua itu seperti mempunyai, oh aku mempunyai anak perempuan baru. Gitu. Itu meraih hati seorang mertua seperti itu. Kita more perhatiannya daripada anak laki-lakinya. Biarkan anak-anak kita, misal anaknya dia nggak perhatiin, tapi kita sebagai istri memperhatikan dia, memperhatikan baik apanya aja punya, sakitnya, dirinya, keperluannya, keuangannya, gitu. Nah, itu seorang ibu aja jealous, apalagi Allah yang memberikan semuanya. Tiba-tiba hambanya berpaling ke Tuhan yang lain. Terus berpaling dari tuntutannya, maksudnya perintahnya. Kata Allah ini haram, dilakukan. Nah, gitu. Jadi Allah tuh maha cemburu kepada hamba-hambanya yang melakukan keharaman. Gitu ya. Nah, ini. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah itu akan menjaga dari keharaman. Nah, terus cara Allah menyayangi hambanya nih, Allah menjaga kehormatan dirinya. Ya. Jadi Allah akan senantiasa menjaga seorang hamba yang ia cintai dari perbuatan-perbuatan hina, yang akan menjatuhkan harga dirinya. Ya. Allah cegah. Tapi kadang-kadang manusia itu nggak ngeh. Sudah Allah jaga, dia kekeh gitu. Ya sudah, jadi hina. Gitu lah. Terus Allah menjaganya dengan selalu melibatkan hambanya dalam agenda kebaikan. Allah tuh menjaga sebetulnya. Cuman manusianya sendiri yang ingin melakukan hal-hal yang buruk. Memperturutkan hawa nafsu. Terus Allah izinkan ya untuk selalu sibuk dalam kebaikan. Ya, hingga waktunya padat dan tidak ada waktu untuk berbuat maksiat. Masya Allah. Ini bagaimana seorang hamba yang sibuk untuk memikirkan umat, yang sibuk ingin memikirkan saudara-saudaranya, sibuk memikirkan bagaimana dakwah berikutnya. Ya, nah mungkin ibu-ibu di sini juga ya, ibu-ibu muda, ayo kita aktif di dalam pengajian, aktif memanage, ikut di dalamnya, involve, menyumbangkan ide, menyumbangkan tenaga, harta, ikut aktif. Ya, jadi kita tuh hidup tuh nggak sia-sia. Memang di dunia ini manusia itu memang diciptakan oleh untuk berlelah-lelah. Nah, nanti lelah kita dipakai untuk apa? Apa untuk kongko-kongko, ke kafe, minum kopi, sekali-kali boleh, tapi jangan keseringan. Ya, jadi ini capeknya kita untuk apa? Ya, ngurus anak, itu mah ibadah. Niatkan karena Allah. Gitu ya. Capeknya beberes, niatkan ibadah. Ya. Tapi seorang ibu tuh ya, seorang istri jangan berhenti di situ saja. Need more. Apa nih? Apa nih gitu kan? Ini apa yang harus aku lakukan untuk agama Allah. Karena kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan memudahkan kita nanti di akhirat. Allah akan tolong ketika kita mempunyai kesusahan. Kan itu yang kita mau. Ketika kita susah di akhirat, Allah tolong. Kenapa? Karena kita selalu menolong agama Allah ketika kita hidup. Jadi kita tuh sibuk, nggak ada waktu untuk chatting-chatting, main mobile phone, apa namanya. Kalau misalnya kita ini juga dakwah, ya, dakwah, nggak kesana kesini, ngobrol sana sini, ya. Jadi waktu, apalagi kita nih, ya, bagi saya nih umur kayaknya sebentar lagi, ya, umur sebentar lagi. Kita berhitung dengan waktu. Berapa banyak lagi sih, berapa lama lagi sih Allah berikan waktu kepada kita. Kan kita nggak tahu namanya umur, ada yang masih muda meninggal, ada yang sudah tua meninggal. Anak-anak pun ada yang meninggal. Nah, kita berpacu dengan waktu. Jadi lelah kita ini untuk siapa? Untuk Allah. Jadi tidak ada lagi waktu untuk berkongkow-kongkow lagi ya. Nah,
Terus selanjutnya bersyukurlah bagi hamba-hambanya yang senantiasa dalam lingkaran kebaikan dan waktunya dihabiskan dalam kebermanfaatan. Masya Allah ya. Jadi selalu bermanfaat apapun yang dia lakukan. Yang mendatangkan pahala. Bukan hanya yang sia-sia. Atau na'udzubillah mendatangkan dosa. Na'udzubillah ya. Terus Allah menjadikannya kaum yang pilihan. Ya. Jadi menjadi kaum yang pilihan itu jadi orang-orang yang beriman. Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Nah ini ya, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikan padanya siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Maidah 54. Nah jadi ini ya, jadilah kita pilihan Allah. Jadi bukan hamba yang disingkirkan oleh Allah. Ya, jadi kita harus memantaskan diri. Apa kriterianya? Yaitu yang tadi disebutkan sebelumnya. Maka kita akan dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba pilihan. Mudah-mudahan seperti itu, insya Allah. Amin ya Allah. Ini dari tadi nomor 5 terus ya. Nomornya nggak berubah. Nah ini yang ini terakhir ya. Allah memberinya husnul khotimah di akhir hayatnya. Itu yang kita mau kan, akhir hayat kita. Jadi akhir hayat kita ditentukan apa? Akhirat kita ditentukan akhir hayat kita. Mau seperti apa akhir hayat kita? Mau dalam keadaan bermaksiat, nauzubillah. Kan Allah itu kan meninggalnya seseorang itu sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya berdakwah, kalau kebiasaannya mengkaji ya seperti sekarang ini ya, mengkaji agama Allah, ilmu-ilmu Allah, senang menuntut ilmu. Insya Allah kita dalam keadaan seperti itu karena itu menjadi habit kita. Ya. Atau misalnya melakukan kebaikan, nolong orang. Wah, selalu apapun ada orang yang kesusahan kita tolong. Walaupun jauh-jauh di sana juga. Selalu menolong orang. Insya Allah. Meninggal dalam keadaan seperti itu. Karena kebiasaan kita seperti itu. Ya. Terus bagaimana orang yang ahli tahajud. Kan kita dengar ya. Ada yang meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah ketika beliau itu dalam keadaan sholat malam dalam keadaan bersujud. Tidakkah kita ingin seperti itu? Akhir hayat kita seperti itu. Nah, yang membuat kita seperti itu bukan orang lain, diri kita. Kita kreatif. Jadi kita biasakan kehidupan kita dari hari ke hari itu kebaikan yang kita buat. Bukan yang gini nyantai-nyantai, ini dulu, nggak ada nyantai-nyantai. Sayang. Karena waktu yang sesuatu yang jauh yang tidak bisa kembali lagi adalah waktu. Ya. Jadi waktu yang 1 menit lalu ini kita nggak bisa balik lagi. Jadi kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya sebelum datang hari di mana Allah memutus segala rizki kita. Ya. Nah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini tujuan hidup kita, surga. Ya, surga itu nggak gampang. Ya, surga itu mahal. Ya, orang-orang terdahulu ada yang disisir pakai besi, sisir besi. Orang-orang terdahulu bagaimana para sahabat ya? Yang dijanjikan Allah masuk surga. Bagaimana perjuangan beliau, mereka itu ya, di dalam agama, menolong agama Allah, mempertaruhkan nyawa. Kalau kita masih belum sampai sana. Ya, masih dalam tahap hawa nafsu nih, hawa nafsu. Ini kata Allah begini, aku pengen begini. Nah, itu yang membuat kita rada-rada gamang itu. Yang pada akhirnya waktu terbuang dengan percuma. Jadi, kalau kita ingin bermanfaat hidup kita, dari mulai bangun tidur, kalau bisa, yang mubahnya itu nggak ada gitu lah. Kalau misalnya mubah itu ya melakukannya wajib sunnah. Oh bolehlah mubah cuma sebentar aja. Nah kita juga harus tahu mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang wajib, gitu.
Dan ingat, segala perbuatan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan itu semua karena Allah. Nah, ya. Jadi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyayang. Nih, untuk bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah. Taat apa yang diperintahkan oleh Allah, kita ikuti, kita jalankan sepenuh hati, seikhlas ya. Ikhlas itu gak gampang. Ikhlas karena Allah. Ya. Gimana bisa taat ya kalau kita tidak berilmu? Jadi pertamanya kita harus berilmu untuk mengetahui apa yang menjadi perintah kita, apa yang larangan untuk kita. Nah, amal jangan mendahului ilmu. Jadi harus berilmu dulu sebelum beramal, ya. Itu aja mungkin ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bisa memperbaiki, terutama itu nasihat buat saya sendiri ya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah, kemudahan dalam menjalankan apa yang diperintahkan, dan petunjuk dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada uti-uti di sini yang telah bersedia menghadiri acara ini, dan juga jazakillah khairan untuk Ustazah Rini untuk waktunya, dan jangan lupa kita semua mendoakan Ustazah kita semoga selalu sehat, jadi bisa mendakwah dengan maksimal, dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan menambah amal jariah kita, terutama juga untuk Ustazah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustazah, kami mohon untuk mendoakan doa penutup. Tafadhol. Doa ya, insya Allah buat kita semua, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi bi'ahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiatan fil jasad wa jiratan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa'ina hisab. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa thabbitna ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terakhir Ibu ya, kalau misalnya saya ada salah, yang benar tentu saja dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustazah. Mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf jikalau ada salah dan kurang, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah. Dan semoga Sabtu depan kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat. Jadi bisa menghadiri kajian Civis A setiap hari Sabtu. Oh ya, semoga teman-teman yang tidak bisa hadir bisa mengakses terus dan terus mengikuti kajian dari Civis A dengan follow IG Instagramnya Civis A, yaitu Civis A Australia, dan Facebooknya Civis A Sydney. Alhamdulillah acara ini berlangsung dengan baik, dan saya kembalikan lagi ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uktina moderator. Terima kasih juga untuk teman-teman Jazakallah khair yang sudah hadir sharing bersama Civis A, Sister Visabilillah Australia. Insya Allah sharing ini akan terus berlanjut di pekan berikutnya setiap hari Sabtu di jam 3 sore waktu Sydney, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, dan jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Oke teman-teman, sampai ketemu di Sabtu depan dengan kajian yang berbeda insya Allah. Dengan ini kami segenap kru yang bertugas akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Sampai jumpa ya Sabtu depan, insyaallah. Allah. Insyaallah.